dan berberkah. Amin. Kemudian Bapak hendak menakuni dulu. Apa kabar kalian semua? Ya, Bapak maafin dulu ya. Hati semuanya Allah. Yang pertama Ahmad Madeni. Yang kedua Hadi Gusati. Yang ketiga Pumalasari. Yang keempat si Erwin. Nah, ya, alhamdulillah diberitahu semuanya ya. Ya. Jadi Bapak persilahkan kepada anak untuk bertanya dulu. Ya, bertanya. Iwen, ya silakan Iwen. Pak, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tauhid. Ya, Iwen ya. Sebelum kita memasuki pelajarannya, mari kita tonton dulu dan kita perhatikan video yang di atas ini, tombol ini. Jadi ini judulnya keutamaan tauhid. Nah, silakan menyimak. Perintah yang tertinggi dalam agama Islam adalah tauhid. Ia memiliki keutamaan yang melebihi keutamaan perintah yang lain. Berikut ini adalah 10 keutamaan tauhid. Pertama, tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kedua, tauhid merupakan inti dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ketiga, tauhid Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan aku adalah utusan Allah. Keempat, tauhid merupakan sebab mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kelima, tauhid merupakan sebab terbesar mendapatkan ampunan Allah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, namun engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka sungguh aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Keenam. Nah, demikianlah video tentang keutamaan tauhid. Berikutnya pelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjalankan pengajaran tauhid. Apa itu tauhid? Artinya secara bahasa. Kemudian yang kedua menyebutkan nama-nama ilmu tauhid. Nah, kemudian yang ketiga istilah-istilah yang terkait dengan tauhid. Yang keempat dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Dan kelima dapat menunjukkan perilaku orang yang bertauhid. Jadi untuk berikut ini kita akan berbagi kelompok diskusi menjadi 4 kelompok. Kelompok A yang dipimpin oleh Hadi Gusati. Yang kedua dipimpin oleh si Mutia. Yang ketiga kelompok C dipimpin oleh Putri Aulia. Kemudian kelompok D dipimpin oleh Malasari. Nah, jadi kepada kelompok tersebut setelah melihat video tadi silahkan menyampaikan ayat yang berkenaan dengan tauhid. Jadi sebelum kita menjelaskan kelompok dulu kita sama-sama belajar surah Qul huwallahu ahad secara bersamaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, silakan kelompok D dulu. Ayat apa yang berhubungan dengan tauhid? Silahkan Bu Malasari untuk kelompok D. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu yaghfirnakum minna la tunsyarun. Dan artinya, janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 65. Ya, terima kasih kepada kemudian kelompok C menyampaikan ayat yang berkenaan dengan tauhid. Silakan Ananda Wan Putri Aulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dan artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Imran ayat 20. Terima kasih kepada kelompok D. Kemudian kelompok C yang diwakili Tuhan menampakkan lawan kita. Katakan Tuhan itu yang merasa. Allah itu banyak juga faidah dan manfaatnya, pahalanya kenal. Saat 3 kali membaca Allah sama pahalanya dengan 1 biji Al-Quran. Nah, ya. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang pengertian tauhid. Menurut saya kata tauhid berasal dari kata wahada yang artinya keyakinan atau perasaan Allah. Ya, kemudian tauhid menurut istilah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu bagi Allah. Hendak memiliki urus asa. Amun nak urus asa, anak gue. Nah, itu bakal ada tauhid, kayaknya ada tauhid. Kemudian yang terakhir, orang yang menjaga tauhidnya akan menjamin seorang akan surga. Nah, siapa boleh tauhid, maka dia akan dijamin akan masuk surga. Jadi setelah yang minggu lalu kan orang yang berakidah atau bertauhid itu dia akan mengirimkan sayatnya iya pohon, buahnya iya akhlak, buah intinya nanti ia akan surga bukannya. Nah, kayak apa caranya menunjukkan perilaku orang bertauhid? Nah, yang A tidak merasa hebat, sombong atau takabur. Yang kedua, mensyukuri sebagai pemberi Allah Subhanahu wa taala seperti nafas, anggota tubuh, makanan dan lain-lainnya. Nah, kita ini sampai aku kali ini bisa duit 1 miliar aja. Jual ginjal 2 miliar buat kemarin. Ya Allah, 1 ginjal. Sampai sugih kita deh. Gua bernafas sekali kembali nafas oksigen 5 juta. Kita bebas bernafas, nyaman bernafas, beda ada sakit, ada orang sakit gering, harus cari nafas sekali 5 juta bayar. Kalau kita mah hidup ya bakal perlu kalinya lah itu oksigen, jadi kita ini sugih apa dirian, ya lah, dan berasal sakit. Kemudian yakin bahwa segala alim yang terjadi karena Allah. Nah, segala kejadian itu saya kurgat tidak ada Allah.
Allah. Nah, ada dan kadar Allah. Sebelum dilahirkan kita sudah berjanji ikam ewin pada tanggal ano akan awin dengan si ano misalnya. Oke, aku sudah tanda tangan ini sebelum lahir. Terus ini ya pasti akan sudah. Nah kemudian yang yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Nah ayatnya apa siapa yang tahu? Ya muqallibal qalbi. Nah wahai yang membolak-balikkan hati. Nah ya. Nah jadi setelah habis sudah daripada anu apa tadi hikmahnya, kemudian silahkan kalian menggawi tugas. Nah, tugas tentang sampai penilaian tinggi. Ini isikan ini 1, 2, 3, 4 itu ada tayangannya. Nah, ini minggu depan kita dikumpul. Kemudian kita sampai di sini dulu. Jadi kalian mau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah mempelajari mempelajari tauhid tidak lain ada supaya mengenal Allah dan Rasulnya ditemukan melalui dalil yang pasti. Nah tadi dan hal ini menjadi mutahid bagi ahli meyakini segala sifat kesempurnaan yang telah diberi Allah serta membenarkan setiap misalahnya artinya kitab ataupun ajaran Rasulnya. Nah yang kedua kesimpulannya yaitu dengan mempelajari ilmu tauhid akidah membuka wawasan umat muslim tentang cara meningkatkan keimanan kebenaran. Salah satu ilmu akidah yang penting untuk mempelajari adalah tauhid. Arti tauhid dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah. Dengan demikian Allah itu satu zat, satu memiliki kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Nah, jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kemudian untuk yang akan datang kita akan masuki pelajaran tentang akhlak. Ya. Jadi kita sama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pelajaran kita minggu ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ini segala dosa orang tua kita. Amin. Mata kita. Amin. Ini kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu daripada pengajian tauhid dari kata wahada atau ahad satu. Qul huwallahu ahad, jelas ayatnya sudah. Kalian sudah mengerti kan dari bahasa sudah? Ya. Kemudian kita memasuki
nama-nama ilmu tauhid. Ada yang namanya ilmu usuluddin. Nah, usul artinya asal, din agama, jadi asal agama. Nah, jadi nama-nama tauhid itu ada ilmu usuluddin, ada ilmu akaid. Nah, akaid itu artinya akada yang itu akidatan. Kan kita pelajari nang lalu nang minggu tadi tentang akidah Islam. Nah, kemudian ada namanya yang ketiga ilmu kalam. Nah, ilmu kalam yang berpelajari kepada kalian. Jadi yang keempat adalah ilmu ilahiyah, ilmu tentang ketuhanan artinya. Nah, kemudian kita mempelajari ruang lingkup ilmu tauhid. Yang pertama adalah makrifat al-mabda, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang penciptaan alam Allah Subhanahu wa taala. Hal ini saya menjadikan dengan wujud yang sempurna, wujud mutlak dan wujud wajibul wujud. Nah, yang B, makrifat al-wasitah, yaitu menjadi keyakinan tentang para utusan Allah yang menjadi utusan perantara Allah dan Taala dengan umat manusia menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kitab-kitabnya Allah yang dibawa oleh para utusannya dan tentang malaikat-malaikatnya. Yaitu di sini adalah percaya kepada Nabi. Nabi kita ada 1.350 orang, tapi yang wajib kita ketahui yaitu hanya 25. Nah, Allah asli pulang hanya 5. Nah, jadi kita percaya kepada Nabi, kitab-kitabnya, dan tentang para malaikat. Nah, malaikat harus dipercaya. Kemudian yang B, makrifat al-wasitah, yaitu mempercayai adanya penuh keyakinan tentang usaha Allah Subhanahu wa taala jadi utusan Allah dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya dan tentang kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para utusannya tentang para malaikat. Nah, percaya pada malaikat. Kemudian selanjutnya kita akan dari tauhid. Nah, setelah kalian tadi ada kelompok diskusi dan memberikan argumen tentang dalilnya masing-masing kelompok. Nah, tadi ada surah ayat Al-Ikhlas atau 4, ada surah Al-An'am ayat 100, ada surah Al-Imran ayat 26 dan Al-Mu'min ayat 65. Ya. Nah, udah. Ini banyak kali ayat-ayat berkaitan tentang tauhid. Kemudian yang berikutnya hikmah. Apa hikmah manfaatnya orang yang bertauhid? Tauhid yang A yaitu menumbuhkan sikap kesungguhan. Yang B, orang yang bertauhid jika suatu saat diberi harta maka ia akan bersyukur menggunakan hartanya di jalan Allah. Nah, jadi orang bertauhid yang C dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas bahwa mengadakan penelitian tentang alam. Nah, jadi para profesor, insinyur, tangkawa, bulan, ini memikirkan akalnya bahwa Tuhan itu ada, maka dia tawa bulan pesawat sampai bulan, sampai tidak bulan. Bahkan sekarang ada rekreasi ke bulan bagi orang kaya. Nah, kemudian yang D, orang yang bertauhid akan merendahkan diri. Nah, jadi orang bertauhid itu ada yang mau sombong, ada yang mau takabur. Ia tahu bahwa takabur atau sombong itu hanya milik Allah. Kalau kita sombong, berarti kita sama menurut Allah. Oke? Allah. Nah,
Allah itu hanya punya Allah. Oh, aku nih paling bungas misalnya, paling tampan. Nah, gue kayak gitu. Singgung kawan dikit. Kemudian yang dengan menstatuskan Allah, kita akan menjauhkan diri dari anak kosong. Nah, jadi kita bila kita bertauhid atau sifat 20 akan berdiri dari hal-hal yang kosong. Misalnya kayak apa ya? Ini mahayal nak ada karuan. Aku kita ada usaha bertawakal Allah bersifat gader, nah, pemerintahan.